Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riri Nurlatifa Dewi dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada pengertian keterampilan berpikir tingkat rendah. Yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, keterampilan proses. Dan yang terakhir, keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berpikir tingkat rendah adalah keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan oleh peserta didik dibagi menjadi 2 maksud, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir tingkat rendah. Keterampilan berpikir tingkat rendah memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di sini ada kelebihan keterampilan berpikir tingkat rendah. Yang pertama, yaitu lebih mudah berpikir hal-hal yang bersifat eksplisit. Contohnya, kamu lebih mudah mengerjakan soal yang angkanya ditulis seperti 1, 2, 3 daripada melalui nilai A1, B2, dan C3. Yang kedua, fokus pada satu materi. Biasanya kamu yang menggunakan metode LOT dalam belajar akan fokus menghafal dan membaca rangkuman satu materi sampai tuntas terlebih dahulu, baru lanjut ke materi selanjutnya. Hal ini bisa membantu kamu fokus belajar pada materi tersebut. Hanya saja, kamu jadi tidak tahu hubungan materi satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mempunyai referensi belajar yang terarah. Hal ini karena kamu belajar sesuai dengan arahan atau materi yang diberikan dari orang lain, misalnya guru di sekolah. Namun cara ini bisa membuatmu kurang mengeksplorasi materi tersebut. Fokus belajar kamu hanya pada materi yang diberikan orang lain saja. Di sini juga ada kekurangan keterampilan berpikir tingkat rendah. Yang pertama, kurang mengasah kemampuan berpikir logis dan kritis pada materi yang dipelajari. Yang kedua, kemampuan kognitif dan penalaran kamu sulit berkembang. Itu karena kamu kurang mengeksplorasi pemikiran kamu terhadap materi yang dipelajari. Kamu cenderung belajar materi dari yang sudah ditetapkan saja. Yang ketiga, lemah dalam memahami konsep pelajaran dan menentukan hubungan antar konsep karena belajarnya hanya dari mengingat dan menghafal. Yang ketiga, kurang bisa mengerjakan soal. Dan yang terakhir adalah cenderung mudah bosan dan jenuh saat belajar. Mengingat dan menghafal materi saja akan membuat kamu kurang tertantang dan termotivasi saat belajar. Itulah sebabnya kamu menjadi cepat bosan atau bahkan mengantuk. Di sini ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi dan dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran dan penilaian. Tujuan utama dari keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi. Berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang dimiliki, serta membuat keputusan dalam situasi yang kompleks. Dimensi proses berpikir dalam taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson and Kraftwerk
tahun 2001 terdiri atas kemampuan 1. Mengetahui, 2. Memahami, 3. Menerapkan, 4. Menganalisis, 5. Mengevaluasi, dan yang terakhir mengkreasi. Selanjutnya di sini ada keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pembelajaran yang baik tidak hanya menilai atau melihat seseorang peserta didik dari hasil belajar dan capaiannya semata, tetapi harus lebih mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilannya, terutama keterampilan dengan menggunakan proses dan prinsip ilmiahnya. Menurut Suherti Padmawati Bais 2013 mengenai keterampilan proses menyatakan bahwa keterampilan proses adalah keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah, baik kognitif maupun psikomotor, yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip atau teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun melakukan penangkalan terhadap suatu penemuan. Kalau berdasarkan pandangan IPA sebagai proses, dalam pembelajaran IPA saat ini digunakan keterampilan proses. Sawil, Muh, dan Niliasari mengatakan bahwa pendekatan keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan pengembangan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan mendasar yang pada prinsipnya ialah ada dalam diri peserta didik. Senada dengan hal tersebut, Kurniawati mengungkapkan bahwa pendekatan keterampilan proses sains adalah pendekatan yang memberi kesempatan kepada peserta didik agar dapat menemukan fakta, membangun konsep-konsep melalui kegiatan dan atau pengalaman ilmuwan. Dan yang terakhir ada keterampilan berkomunikasi. Komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan sebagai implementasi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi merupakan proses individu dalam hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat membuat dan menggunakan informasi untuk berhubungan satu sama lain dengan lingkungan. Komunikasi merupakan sarana menampilkan pesan, mengekspresikan diri, serta mempengaruhi orang lain. Keterampilan komunikasi merupakan salah satu keterampilan sosial yang harus dikuasai dalam dimensi IPS. Selain kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Oleh karena itu, komunikasi yang berlangsung dalam proses pembelajaran bukan sekedar bagaimana seorang guru menyampaikan bahan ajarnya, tapi dilakukan untuk mengembangkan peserta didik menjadi seorang pribadi yang utuh, seperti menyelesaikan permasalahan bersama-sama dalam kelompok serta menumbuhkan semangat saling membelajarkan di antara sesama peserta didik. Dan terakhir, kesimpulan. Sebagai seorang pendidik yang baik, seharusnya proses berpikir kritis diajarkan sejak dini. Annie Marin dan Halper dalam Astuti dan kawan-kawan tahun 2017 menjelaskan bahwa salah satu indikator yang dapat menyebabkan seseorang mampu berpikir kritis yaitu pertanyaan atau argumen yang muncul di dalam sebuah proses pembelajaran. Untuk melatih tingkat berpikir kritis peserta didik, pertanyaan yang seharusnya muncul yaitu pertanyaan yang melatih untuk mengekspresikan pemikiran, mengeluarkan pendapat, membuat keputusan, serta kemampuan untuk memberikan penilaian dan perbandingan. Seorang pendidik harus terampil memilih dan mengajukan sebuah pertanyaan kepada peserta didiknya, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi ketercapaian sebuah tujuan pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.